Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Sukmamukti, Prodi D4 TRO UM. Kenalkan, nama saya Novalak Barinsa Ismail, Prodi TRO D4 UM. Kita dari kelompok 16. Dari kelompok 16 ingin menjelaskan atau membahas tentang memahami pengendalian gas buang, Momen daya motor, serta prosedur tune up untuk meningkatkan kinerja mesin bensin. Perkembangan teknologi otomotif semakin pesat untuk memenuhi kebutuhan kendaraan yang efisien, bertenaga, dan ramah lingkungan. Salah satu tantangan utama dalam industri otomotif adalah pengendalian emisi gas buang agar sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana cara mengendalikan emisi gas buang pada motor bensin. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan momen dan daya motor. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan daya motor. Yang keempat, apa saja prosedur dalam melakukan tone up mesin. Tujuan yang pertama, memahami strategi dan teknologi dalam pengendalian emisi gas buang pada motor bensin. Yang kedua, memahami konsep momen dan daya motor dalam sistem kerja mesin. Yang ketiga, mempelajari metode untuk meningkatkan daya motor agar lebih efisien dan bertenaga. Yang keempat, mengetahui prosedur tune up mesin yang dapat meningkatkan performa kendaraan. Terus yang selanjutnya, pengendalian emisi gas buang pada motor mesin bensin, yaitu emisi gas buang yang dihasilkan oleh motor mesin bensin terdiri dari karbon monoksida yaitu CO dan hidrokarbon HC, nitrogen oksida NOx, dan partikel lainnya. Beberapa metode untuk mengurangi emisi gas buang sendiri meliputi yang pertama, katalis converter, yaitu mengurangi kandungan CO, HC, dan NO sebelum gas yang dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua, sistem injeksi atau EFI, yaitu mengoptimalkan campuran udara untuk bahan bakar dan pembakaran yang lebih sempurna. Yang ketiga, sistem EGR atau Exhaust Gas Recirculation, yaitu mengurangi kadar NOx dengan mensirkulasi kembali sebagai gas buang ke dalam ruang bahan bakar. Yang keempat, pemanfaatan sensor oksigen, yaitu memantau dan mengontrol kadar oksigen dalam gas buang untuk mengoptimalkan pembakaran. Selanjutnya ada momen dan daya motor. Momen dan daya motor adalah dua parameter utama dalam performa mesin. Yang pertama, momen atau torsi, besarnya gaya puntir yang dihasilkan oleh mesin dan dinyatakan dalam satuan Newton meter. Semakin besar momen, semakin kuat tenaga yang dihasilkan oleh mesin pada putaran rendah. Daya atau power, besarnya energi yang dihasilkan dalam satuan waktu, dinyatakan dalam satuan kilowatt atau kW, atau tenaga kuda atau HP. Rumus daya motor, di mana P sama dengan T kali N per 9550. P sama dengan daya, T sama dengan momen, N sama dengan putaran mesin atau RPM. Terus yang selanjutnya, cara meningkatkan daya motor. Berikut adalah beberapa metode atau cara yang digunakan untuk meningkatkan daya motor. Antara lain, yang pertama, meningkatkan efisiensi bahan bakar yang meliputi menggunakan sistem EFI yang optimal. Terus memastikan rasio udara bahan bakar yang ideal. Yang kedua, peningkatan aliran udara yang meliputi menggunakan intake manifold dan filter udara performa tinggi, dan memasang turbocharger atau supercharger. Terus yang ketiga, pengurangan gesekan yang meliputi
menggunakan oli yang berkualitas tinggi, menggunakan komponen ringan untuk mengurangi beban kinerja mesin. Yang keempat sendiri, pengaturan pengapian, penyetelan timing pengapian agar sesuai dengan kebutuhan mesin, terus menggunakan busi yang performa tinggi. Prosedur tune up mesin. Tune up mesin adalah proses perawatan untuk memastikan mesin bekerja optimal. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, pemeriksaan dan penggantian busi, memastikan percikan api optimal. Yang kedua, pembersihan throttle body dan intake manifold, menghindari penumpukan karbon yang dapat mengganggu aliran udara. Yang ketiga, pemeriksaan filter udara dan bahan bakar, mengganti jika sudah kotor atau tersumbat. Yang keempat, pemeriksaan sensor-sensor mesin, memastikan sensor EFI, O2 dan lainnya bekerja dengan baik. Yang kelima, kalibrasi sistem bahan bakar, menyesuaikan campuran udara bahan bakar untuk efisiensi optimal. Yang keenam, pengecekan timing pengapian, menyesuaikan timing agar pembakaran lebih efisien. Terus pengendalian emisi gas buang. Berikut adalah pengendaliannya. Emisi gas buang sendiri pada mesin merupakan salah satu isu dalam menjaga kualitas udara dan mengurangi polusi. Di Indonesia, regulasi terkait pengendalian emisi gas buang semakin ketat, baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan komersial. Gas buang yang dihasilkan oleh mesin bensin seperti karbon monoksida CO, hidrokarbon atau HC, dan oksida nitrogen yaitu NOx dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Solusi sendiri untuk pengendalian emisi gas buang yaitu terdapat sistem pembakaran yang efisien atau penggunaan teknologi injeksi pada bahan bakar, terus bahan bakar elektronik atau EFI, dan sistem pengapian yang lebih canggih dapat meningkatkan efisiensi pembakaran. Hal ini berfungsi untuk mengurangi kadar emisi yang dihasilkan. Terus catalytic converter, perangkat ini bertugas mengubah emisi gas buang yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman seperti karbon dioksida yang lebih aman dan ramah lingkungan. Terus CO2 dan uap air, memastikan catalytic converter dalam kondisi baik sangat penting untuk menjaga pengendalian emisi gas buang. Terus selanjutnya pemeriksaan emisi, yaitu menggunakan alat uji emisi secara rutin untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar emisi yang berlaku. Selanjutnya, momen daya motor atau torsi adalah salah satu parameter penting dalam menentukan kinerja mesin. Momen ini berhubungan langsung dengan kemampuan mesin untuk menggerakkan kendaraan, terutama pada kondisi akselerasi dan ketika kendaraan menanjak. Solusinya, yang pertama, peningkatan efisiensi pembakaran yang meliputi sistem pembakaran yang lebih optimal, menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran mesin yang lebih rendah. Dengan demikian kendaraan dapat mencapai akselerasi yang lebih baik. Yang kedua, penyetelan sistem pengapian dan injeksi, yaitu mengatur timing pengapian dan jumlah bahan bakar yang disuntikkan ke ruang bakar, juga berpengaruh pada torsi mesin. Mesin yang terjun dengan baik menghasilkan torsi yang optimal. Terus prosedur tone up untuk meningkatkan kinerja mesin. Berikut adalah langkah-langkah tone up, yaitu 5 cara untuk langkah-langkah tone up. Yang pertama, pemeriksaan dan pengendalian busi, yaitu busi yang sudah aus dapat mengganggu proses pembakaran dan menyebabkan pemborosan bahan bakar, meningkatkan emisi serta menurunkan torsi. Penggantian busi yang tepat dan penyetelan celah busi yang sesuai spesifikasi
pabrikan akan meningkatkan pembakaran. Terus yang kedua, pembersihan dan penyetingan injektor. Injektor bahan bakar yang kotor dapat menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna dan meningkatkan emisi. Terus pengendaliannya, pembersihan injektor serta penyetelan aliran bahan bakar dapat mengoptimalkan performa mesin. Yang ketiga, pemeriksaan sistem pengapian. Sistem pengapian sendiri yang kurang baik dapat menyebabkan mesin bergetar, misfire atau performa mesin yang menjadikan turun. Memastikan distribusi pengapian yang tepat agar meningkatkan efisiensi pembakaran. Yang keempat, pemeriksaan sistem pendingin. Mesin yang terlalu panas itu bisa menyebabkan keausan dini atau penurunan efisiensi. Pemeriksaan dan pastikan pendingin berfungsi dengan baik. Terus yang kelima, pemeriksaan timing, yaitu penyesuaian timing pengapian yang tepat untuk memastikan pembakaran bahan bakar pada waktu yang optimal, meningkatkan torsi dan mengurangi pemborosan bahan bakar. Baik, sebelum penutupan kali ini saya akan sedikit mewawancara Mas Noval terkait tentang prosedur tone up yang baik untuk kendaraan sih. Bagaimana sih manfaat untuk tone up pada kendaraan? Melakukan tone up secara rutin memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pemilik kendaraan. Beberapa manfaat tune up pada kendaraan. Yang pertama, meningkatkan performa mesin. Baik. Tune up membantu menjaga mesin agar tetap kondisi optimal dengan komponen yang bekerja secara efisien. Yang kedua, menghemat bahan bakar. Salah satu manfaat terbesar dari tune up adalah penghematan bahan bakar. Mesin yang bekerja dengan efisien akan mengonsumsi bahan bakar lebih sedikit, sehingga Anda bisa mengurangi pengeluaran untuk bahan bakar. Yang ketiga, mengurangi risiko kerusakan. Dengan melakukan pemeriksaan dan penyesuaian secara berkala, Anda dapat mendeteksi dan memperbaiki masalah kecil sebelum menjadi kerusakan yang lebih serius dan mahal untuk diperbaiki. Yang keempat, memperpanjang usia kendaraan. Perawatan yang baik melalui tune up rutin dapat memperpanjang usia kendaraan Anda. Mesin yang terjaga dengan baik akan lebih tahan lama dan tidak cepat aus. Yang kelima, menjamin keselamatan berkendara. Tune up juga berperan dalam menjamin keselamatan berkendara. Mesin yang bekerja dengan baik akan mengurangi risiko terjadinya masalah teknis saat berkendara. Memiliki banyak positif untuk melakukan tune up pada kendaraan. Dan yang belum saya tahu yaitu kapan tune up kendaraan dilakukan. Mungkin Mas Sukma lebih tahu, boleh dijelaskan. Baik. Kapan sih kita melakukan tone up pada kendaraan? Sebenarnya ada banyak aspek ya untuk bagaimana sih kita melakukan tone up yang baik dan kapan kita melakukan tone up pada kendaraan. Ada lima, yaitu tanda-tanda kapan kita akan melakukan tone up. Yang pertama itu sendiri merujuk pada panduan pabrikan. Setiap kendaraan yang hadir dengan buku panduan yang mencakup jadwal perawatan yang disarankan oleh pembuatnya, itu kita bisa jadikan patokan pedoman atau acuan yang guna untuk menentukan kapan sih kita melakukan tone up yang baik. Terus kan ada panduan-panduan untuk kendara, misal jarak tempuh atau internal waktu tertentu. Seperti contohnya setiap ada 30 mil atau 30 km itu kita
bisa melakukan tone up untuk mematuhi pedoman ini agar menjaga kendaraan tetap dalam kondisi yang baik dan performa yang optimal. Terus kedua, amati pada tanda-tanda masalah kendaraan nih. Selain mengikuti pedoman, terus penting juga memperhatikan tanda-tanda atau masalah pada kendaraan jika terjadi masalah. Yang kurang bertenaga itu contohnya pada bahan bakar yang lebih cepat habis atau mesin yang sulit menyala atau dihidupkan. Ini sendiri bisa jadi indikasi bahwa kendaraan Anda memerlukan untuk tone up. Jika mengalami hal tersebut, sebaiknya langkah tone up lebih awal agar memaksimalkan performa mesin daripada harus menunggu waktu yang dianjurkan sebelum kerusakan lebih parah tentunya. Terus yang ketiga, menyesuaikan dengan pergantian musim atau biasanya dari panas ke dingin atau perubahan cuaca lah. Seperti di Indonesia sendiri itu ada 2 musim ya, yaitu musim penghujan dan musim panas. Perubahan musim sendiri itu berdampak pada kinerja atau performa mesin pada kendaraan Anda tentunya. Misalnya pada cuaca yang dingin, sistem pengapian bakar memerlukan atau perlu disesuaikan pada saat kita memanasi motor. Terus begitu juga pada musim panas dengan suhu yang tinggi, itu mempengaruhi juga terhadap performa mesin. Oleh karena itu, sebelum musim yang ekstrim seperti ini, pada musim dingin atau musim panas, disarankan untuk melakukan tone up sebagai langkah pencegahan untuk terjadi masalah yang lebih serius. Yang keempat sendiri, ada setelan pengguna yang intensif. Setelah menyelesaikan perjalanan jauh, tentunya kita sebagai pengendara ya melakukan pengecekan yang berkala dalam rutin atau dalam yang ideal lah untuk kita sebagai pengendara itu. Seperti kita habis perjalanan jauh, kendaraan kondisi berat, sangat penting untuk melakukan prosedur tone up. Mengemudi dalam situasi yang memerlukan tenaga ekstra sendiri dari mesin, seperti menarik beban yang berat atau berkendara di area berbukit, yakni berlekok-lekok, dapat membuat komponen mesin lebih bekerja keras. Tentunya melakukan tone up yang intensif ini dapat membantu atau menjaga kendala kendaraan Anda dalam kerusakan yang lebih lanjut. Terus yang kelima sendiri, kita lakukan tone up pada kendaraan yang sudah lama, mungkin yang diproduksi tahun-tahun lama itu kan sering kita gunakan atau kita pakai, yang usianya lebih dari 5 tahun lah. Nah sendiri itu kita harus melakukan tone up berkala yang baik dan sesuai prosedur ya, agar kita saat mengendarai kendaraan tersebut, kita itu mendapatkan kinerja mesin yang baik dan optimal, serta perawatan yang rutin untuk menjaga performa tetap di angka yang ditentukan. Seperti itu kurang lebih ya, ada 5. Kesimpulannya, pengendalian emisi gas buang pada motor bensin sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Memahami konsep momen dan daya motor membantu dalam pengoptimalan performa kendaraan. Berbagai metode seperti meningkatkan efisiensi pembakaran, mengoptimalkan aliran udara, dan menyetel pengapian dapat digunakan untuk meningkatkan daya motor. Selain itu,
prosedur tune up yang tepat dapat memastikan mesin tetap bekerja dalam kondisi optimal Ada dan 5. efisien. Nah, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.